Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan NIM 2004 07552007 dari kelas C20A, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Makassar. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Usman, SPD, MPD, PhD. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang inovasi bidang ketenagaan pendidikan. Pendidik adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Karakteristik pendidik yaitu mampu dan mandiri. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu mampu menyerah diri, yaitu berani berkorban untuk nilai-nilai atau norma-norma yang diakuinya. Selanjutnya yaitu terampil dan membimbing dan mampu bersosialisasi dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu multiperan dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan. Nah, peran pendidik yaitu yang pertama sebagai pembimbing, fasilitator, motivator, pemberi inspirasi, pendidik, pengajar, sebagai model dan teladan, dan sebagai pendorong kreativitas serta moderator dan evaluator pembelajaran. Inovasi bidang manajemen organisasi pendidikan. Manajemen berbasis sekolah merupakan sebagai suatu strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan memindahkan otoritas pengambilan keputusan dari negara dan daerah ke individu sekolah. Nah, dengan adanya manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua diberikan kewenangan untuk berpartisipasi mengontrol proses pendidikan tersebut. Nah, melalui pemberian tanggung jawab dalam memutuskan mengenai biaya personalia dan kurikulum. Nah, manajemen berbasis sekolah ini bertujuan untuk memberdayakan, memajukan sekolah terutama di dalam sumber daya manusianya. Nah, pemberdayaan sekolah terjadi melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumber daya lain untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu inovasi dalam organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk mendewasakan manusia sebagai makhluk sosial sehingga mampu menindaki setiap permasalahan dengan baik serta dapat berinteraksi dengan lingkungannya sebagai mana semestinya. Selanjutnya yaitu keputusan inovasi dalam organisasi. Nah, macam-macam keputusan inovasi di dalam organisasi. Yang pertama itu keputusan otoritas. Nah, keputusan otoritas yaitu keputusan yang diciptakan oleh seseorang atau sekelompok kecil dalam suatu organisasi yang disebut sebagai kelompok dominan. Oleh karenanya, keputusan yang ini untuk menolak atau menerima suatu inovasi dipaksakan oleh petinggi kepala sekolah atau petinggi kepada anggota. Nah, yang kedua yaitu keputusan kolektif. Keputusan kolektif yaitu suatu cara yang digunakan oleh para anggota organisasi dalam menerima atau menolak inovasi berdasarkan kesepakatan bersama. Selanjutnya yaitu inovasi bidang kurikulum pendidikan. Nah, dalam proses kependidikan, kurikulum bukanlah suatu hal yang statis. Konsep kurikulum dapat diubah sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta orientasi masyarakat. Nah, oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum harus dapat dipertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi serta faktor filosofis, sosiologis, dan psikologis serta teori dan pola organisasi kurikulum yang diterapkan. Nah, inovasi kurikulum dan pembelajaran adalah suatu ide, gagasan, atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru. Nah, untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Nah, inovasi ini biasanya muncul dari keresahan pihak-pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain bahwa inovasi itu ada karena adanya permasalahan yang dirasakan.
Nah, beberapa faktor yang menuntut adanya inovasi kurikulum dan pembelajaran itu adalah yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan, yang kedua, laju eksplorasi penduduk yang cukup pesat, yang ketiga, melonjaknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, yang keempat yaitu mutu pendidikan yang dirasakan makin turun, yang kelima yaitu belum berkembangnya alat organisasi yang efektif, yang keenam yaitu kurang adanya relevansi antara program pendidikan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sedang membangun. Yang ketujuh yaitu keterbatasan dana. Selanjutnya yaitu monitoring evaluasi dalam evaluasi inovasi pendidikan. Monitoring merupakan kegiatan mengamati, meninjau kembali, atau mempelajari serta mengawasi terus-menerus atau secara berkala terhadap program atau kegiatan yang sedang berlangsung agar berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mengukur keefektifan sistem pengajar atau belajar mengajar sebagai suatu keseluruhan. Nah, monitoring dan evaluasi inovasi itu bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Hasil monitoring dapat digunakan untuk memberikan masukan atau umpan balik baik bagi berbagai pelaksanaan inovasi. Nah, sedangkan hasil evaluasi itu dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memberikan masukan terhadap keseluruhan komponen inovasi, baik pada konteksnya input, proses, output maupun outcome-nya. Nah, hal-hal yang paling prinsipil dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah acuan kegiatan monitoring, yaitu ketentuan-ketentuan yang disepakati dan diberlakukan. Nah, selanjutnya substansibility, kegiatannya itu harus terjaga dalam pelaksanaannya. Nah, objektivitasnya itu sangat diperhatikan dan orientasi. Nah, utamanya adalah pada tujuan program itu sendiri. Nah, objek monitoring dan evaluasi program-program inovasi pendidikan adalah menyangkut semua aspek proses inovasi yang meliputi yang pertama yaitu proses permulaan. Proses permulaan ini terdiri dari agenda setting monitoring dan evaluasi yang harus mampu menjangkau wilayah agenda setting. Nah, selanjutnya yaitu agenda penyesuaian masalah dan initially window digunakan dan direncanakan desain penerapan inovasi. Yang kedua itu implementasi. Nah, sasaran-sasaran implementasi terdiri dari kejadian kegiatan keputusan dan penggunaan inovasi. Yang ketiga yaitu redefinisi, yang keempat yaitu klarifikasi. Nah, sasarannya yaitu adalah hubungan inovasi dengan organisasi dan tindak lanjut inovasi. Yang kelima yaitu rutinisasi. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.